Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhaningrum dengan NIM 1903066060 dari kelas PTNA. Tugas ini adalah untuk memenuhi tugas kuis mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Yang pertama, proses reformasi dunia perunggasan di Indonesia. Pada tahun 1953 sampai 1960 merupakan tahap perintisan diimpor ayam seperti White Leghorn, New Hampshire, dan lain-lain. Pada tahun 1960 sampai 1970 merupakan awal kemajuan dan merupakan tahap pengembangan peternakan di Indonesia. Tahun 1970, usaha sampingan tumbuh menjadi usaha dalam skala besar dan berorientasi produksi untuk pasar. Pada tahun 1970 sampai 1980, populasi saat itu sudah ribuan ekor dan merupakan tahap pertumbuhan. Lalu pada tahun 1984, pemerintah melarang impor DOC final stock. Lalu pada tahun 1997 sampai 1998, usaha ayam ras kecil sebagian besar terpuruk, serta tahun 2004 sampai tahun 2006 pada saat wabah flu burung. Ditetapkan peraturan pemerintah tentang pengendalian dan kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi influenza flu burung. Yang kedua, jenis ayam pedaging yang banyak dipelihara di Indonesia, yaitu ada Super 77, Tegel 70, Isa, Kim Cross, Lohman 202, Highland, Fided, Missouri, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pengaruh pemberian pakan terhadap performa unggas. Ayam broiler merupakan ayam yang sifatnya tenang, bentuk badan atau tubuh besar, pertumbuhan cepat, kulit putih, dan bulu merapat ke tubuh. Produktivitas ayam pedaging yang optimal harus didukung oleh penyediaan pakan yang cukup, baik kualitas maupun kuantitas. Untuk itu, perlu dilakukan program pemberian ransum yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Salah satunya adalah penambahan kitosan dalam ransum, karena kitosan merupakan serat hewan tidak toksik dan dapat bermanfaat sebagai prebiotik. Didapatkan hasil bahwa penambahan kitosan dalam ransum selama penelitian 7 minggu menunjukkan performa produksi yang berimbang dan mengindikasikan peningkatan produksi jika dipelihara dalam waktu yang lama. Yang keempat, jumlah rekomendasi pemberian pakan dan minum pada ternak potong. Pada ternak potong setiap minggunya. Minggu 1 konsumsi direkomendasikan dengan 17 gram per hari per ekor, minggu kedua 43 gram, minggu ketiga 66 gram, minggu keempat 91 gram, minggu kelima 111, minggu keenam 129, minggu ketujuh 146, dan minggu ke-8 161 gram. Yang kelima, pengaruh lingkungan dan pencahayaan pada performa unggas. Pencahayaan berpengaruh pada naik atau turunnya suhu. Naik dan turunnya suhu sangat berpengaruh pada produksi unggas. Jika suhu rendah, maka unggas akan kedinginan dan cepat mati. Jika terlalu panas, maka unggas tidak tahan dan akan cepat mati juga, sehingga pengaruh pencahayaan sangat penting terhadap performa unggas. Sedangkan pengaruh lingkungan, jika lingkungannya tidak bersih, maka unggas akan mudah terserang penyakit dan akan menyebabkan banyaknya virus dan bakteri yang mengakibatkan kematian yang tinggi. Yang keenam, yaitu hal yang harus diperhatikan peternak pada saat proses pemanenan, yaitu membuat jadwal pemanenan, menyiapkan peralatan panen, timbangan, catatan, dan lain-lain, membuat laporan stok ayam dan mengambil sampel untuk ditimbang. Saat panen tidak diberi pakan secara penuh, kondisi unggas yang akan dipanen harus bebas dari antibiotik untuk menghindari efek residu. Proses penyekatan dilakukan secara bertahap agar ayam tidak lemas. Menangkap ayam tidak boleh kasar karena dapat menyebabkan cacat dan mati. Ayam harus dihabiskan dalam satu sekatan, lalu ditimbang ayam dengan menggunakan timbangan. Masukkan ayam ke dalam box atau keranjang, lalu berikan ventilasi yang cukup agar ayam tidak stres dan mati. Lalu mencatat semua hal yang diperlukan dan jangan lupa cek datanya kembali. Untuk produk sampingan dapat kita gunakan sebagai pupuk kandang atau pupuk kompos.
Yang ketujuh, pengaruh kepadatan kandang terhadap performa unggas. Kepadatan kandang yang tinggi sangat diutamakan untuk mendapat keuntungan maksimal dari luas lantai yang digunakan. Peningkatan kepadatan kandang dapat mempengaruhi berat badan akhir dan efisiensi penggunaan pakan. Kepadatan yang terlalu tinggi memiliki efek negatif, yaitu peningkatan suhu dan kelembapan dalam kandang serta sirkulasi udara yang buruk sehingga ayam menjadi stres. Kepadatan kandang yang optimal akan meningkatkan jumlah konsumsi dan konversi pakan. Lalu yang ke-8, program vaksinasi pada unggas pedaging. Ada NDMA5 klon dan dapat diberikan pada unggas pada umur 4 hari dengan metode tetes mata. Yang kedua, IBD dapat diberikan pada unggas umur 14 hari atau 2 minggu dan diberikan dengan metode air minum. Sama dengan Endelasote juga diberikan dengan metode air minum pada umur 18 hari. Yang ke-9 atau yang terakhir, manajemen yang harus dilakukan pada periode starter, yaitu kandang harus bersih, disemprot dengan menggunakan desinfektan. Yang kedua, memasang tempat minum dan makan sesuai kebutuhan unggas. Tempat makan boleh baki dan diberi sesering mungkin. Tempat minum harus dibersihkan 2-3 kali sehari. Lalu menghidupkan pemanas atau temperatur sampai 32-33 derajat Celcius pada saat DOC masuk. Lalu memisahkan ayam yang lemah, cacat dan kurang aktif agar yang cacat tadi tidak cepat mati dan dapat diselamatkan. Lalu ventilasi harus diperhatikan, dan yang terakhir adalah tes bakteri secara berkala. Demikianlah dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya sudah dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.